Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman, kapanpun kalian ngeliat video ini. Jadi, di minggu ini untuk AKL kita masih ketemu dengan akuntansi likuidasi persekutuan. Sebenarnya minggu kemarin itu di RPS itu sampai ayat jurnalnya untuk likuidasi, sedangkan di fitbarnya itu udah dibahas sama Shalan sampai likuidasi secara langsung ya, kalau nggak salah. Jadi, untuk minggu ini kita langsung mulai dari likuidasi secara bertahap. Oke. Jadi, seperti yang dijelaskan Shalan minggu kemarin, kalau likuidasi secara langsung itu gini, distribusi kasnya itu dikasihin ke partner kalau semua aset non-kas udah terjual. Semua. Jadi, semuanya itu harus di-highlight gitu, harus di-bold. Kemudian untuk secara bertahap ini, distribusi kasnya itu bisa langsung didistribusikan ketika ada aset yang terjual. Maksudnya kan aset perusahaan itu kan banyak ya, nggak cuma satu. Misal ada mobil, ada truk, ada bangunan gitu. Kalau secara langsung harus nunggu ketiga itu udah kejual semua. Tapi kalau secara bertahap ini, misal ada satu mobil yang terjual, itu udah bisa didistribusikan gitu kasnya. Dan prioritasnya itu adalah untuk dibayarkan kepada para kreditur terlebih dahulu untuk membayar kreditasnya, membayar kewajibannya gitu. Nah, kemudian kalau misal setelahnya ada aset lagi yang terjual, kemudian ada lagi, kalau ada sisanya baru didistribusikan kepada para sekutu. Kemudian untuk cara menentukan besaran uang kas yang akan didistribusikan itu ada dua. Yang pertama adalah set payment, yang kedua adalah cash distribution plan. Untuk set payment ini, pembayaran itu dilakukan setiap kali aset non-kas terjual, kayak yang aku jelasin tadi. Kalau di cash distribution plan, ini tuh harus bikin program prioritas pembayarannya dulu sebelum asetnya ini bisa dijual. Jadi kita menentukan kalau misal dapat uang ini pertama kali harus dibayarin ke siapa nih gitu. Oke, baik menggunakan set payment maupun cash distribution plan, kita tuh harus bikin statement of partnership liquidation. Apa tuh? Itu tuh laporan yang menunjukkan proses likuidasi. Isinya apa aja sih? Yang pertama isinya adalah tentang proses realisasi. Proses realisasi ini contohnya adalah konversi aset non-kas menjadi kas. Jadi aset non-kas yang kita punya tuh berapa, kemudian berapa sih harganya dalam cash gitu. Sekaligus alokasi laba ruginya dari realisasi ke capital masing-masing sesuai persentasenya. Kemudian yang termasuk dalam bagian proses realisasi ini juga adalah misalnya ada biaya likuidasi atau liabilitas baru atau apapun terkait dengan likuidasi, itu tuh semuanya diakui sebagai loss dan akan dialokasikan ke partner. Kemudian yang kedua, itu proses pembayaran klaim kreditor, di mana di sini kalau persekutuan itu ada pinjaman ke partner, itu bukan termasuk prioritas. Jadi istilahnya prioritas ini ke pihak ketiga, ke luar, pihak luar gitu istilahnya. Kemudian yang ada di dalam statement of partnership liquidation ini adalah proses distribusi cash kepada partner. Baik itu caranya safe payment ataupun caranya cash distribution plan. Selanjutnya kita bahas dari yang safe payment dulu. Jadi sebenarnya pendistribusian uang kas secara bertahap ini nggak akan menimbulkan masalah kalau modal para sekutu saat pendistribusian kas itu udah menunjukkan saldo yang sebanding dengan perbandingan laba ruginya. Kayak gitu. Kalau misal saldo ABC ini udah sesuai dengan persentase atau perbandingan laba ruginya tuh ya sebenarnya nggak masalah. Gitu. Untuk menggunakan cara safe payment ini ada 3 asumsi. Yang pertama, seluruh aset non-cash yang tersisa, misal ketika ada 5 aset non-cash, misal yang udah terjual 3, ada 2 kan sisanya. Itu asumsinya 2 itu tidak akan terjual dan akan menjadi kerugian. Kemudian asumsi yang kedua, selama proses likuidasi, partnership itu harus membayar untuk biaya-biaya yang timbul karena likuidasi atau liabilitas yang belum tercatat atau liabilitas baru ataupun kontingensi lainnya. Jadi itu akan dibebankan ke partnership.
Kemudian yang ketiga, seluruh partner itu insolvent. Jadi kalau misal salah satunya saldo kapitalnya itu debit, artinya minus, itu akan ditanggung oleh partner yang lain. Kemudian caranya gimana sih membuat safe payment schedule? Yang pertama, sajikan dulu saldo ekuitas masing-masing partner. Termasuk itu saldo ekuitas partner itu adalah gabungan dari saldo capital dan loan from partner kalau belum di offset. Nah, ini jadi yang dibuat ini sesaat sebelum membuat safe payment schedule ya. Jadi bukan yang pada awal bulan sebelum proses transaksi. Pokoknya yang terbaru banget gitu. Kemudian untuk cara keduanya terapkan asumsi satu. Asumsi satu tadi adalah seluruh non-cash tidak akan terjual. Jadi akan jadi loss. Nah kalau loss ini kan juga harus dialokasikan ke masing-masing partner ya. Kemudian terapkan asumsi kedua. Asumsi kedua tadi adalah kalau ada biaya-biaya yang timbul karena likuidasi atau ada liabilitas baru atau contingency yang lain, itu juga akan diakui sebagai loss. Kemudian sama seperti asumsi yang satu tadi, kalau loss harus dialokasikan ke masing-masing partner. Oke. Terus yang keempat ini juga sama ya kayak asumsi 3, yaitu kalau ada partner yang bersaldo debit ekuitasnya jadi kan negatif ya karena insolvent, jadi harus ditanggung oleh partner lain. Oke, alokasikan saldo debit tersebut ke partner lain secara proporsional. Kayak gitu, teman-teman. Ini kita langsung ke contohnya aja biar lebih enak gitu ya. Jadi di sini ada keterangan atau ada informasi yang akan memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal di likuidasi ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, bisa baca, aku nggak perlu bacain. Kemudian semua hutang selain hutang ke sekutu telah dibayar dan para sekutu memperkirakan bahwa penjualan tanah dan bangunan akan memakan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa uang kas yang ada di perusahaan akan dibagikan setelah disisakan $10.000 untuk menutupi biaya-biaya dan kontingensi. Nah, untuk in safe payment schedule-nya gimana nih? Yang pertama kita bikin dulu nih safe payment schedule, kita masukin partners equity capital, partners equity yang terdiri dari capital sama loan balance ya. Jadi ekuitas A-nya itu adalah $50.000. Kemudian ekuitasnya si B ini adalah 60.000 dari mana? Dari capital B yaitu 70.000 dikurangi sama loan due from B yaitu 10.000. Jadi si B-nya itu utang gitu ya ke partnership ini. Jadi 70.000 dikurangi 10.000 hasilnya 60.000. Kemudian ekuitas C ini dari C capital yaitu 110.000 ditambah dengan loan payable to C. Utangnya si persekutuan ini ke C 20.000. Jadi adalah 120.000. Kemudian tadi kita pakai asumsi yang pertama kalau semua aset yang tersisa itu tidak akan terjual. Tadi yang tersisa adalah tanah dan bangunan ya. Kalau di sini ditotalin tanahnya ada 20.000, buildingnya 140.000, berarti kemungkinan kerugiannya adalah 160.000. Ini dialokasiin aja ke masing-masingnya sesuai dengan persentase ininya ya. Untuk A itu 50%, jadi dia dapat 80.000 proporsinya. Kemudian B karena 30%, jadi dia dapat tanggung jawab untuk dapat alokasi loss itu adalah 48.000 dari 160.000 dikali 30%. Kemudian untuk C juga sama, karena dia 20% dikaliin aja sama 160.000 jadinya 32.000. Jangan lupa kalau ini tuh akan dimasukkan sebagai loss ya. Jadi mengurangi partners equity-nya. Kayak gitu. Untuk yang ini tuh
untuk kolom setelah ini. Itu tuh hasilnya, perhitungannya. Kemudian kita masuk ke asumsi kedua, di mana asumsi kedua ini adanya kerugian, adanya biaya likuidasi dan segala macamnya itu akan diakui sebagai loss. Dan di sini informasinya ada di soalnya, $10.000. Ini juga sama dialokasikan, karena ini loss berarti akan mengurangi juga partners equity-nya. Perhitungannya sama kayak tadi ya. Lanjut aja. Kayak gitu. Oke, di sini jadi alokasi loss ke A itu 5.000, alokasi loss ke B 3.000, alokasi loss ke C 2.000. Nah, kemudian di sini kan punyanya si A, capital si A itu tadi negatif ya. Kalau negatif, karena insolvent akan dibebankan ke partner lainnya, yaitu si B sama si C, gitu kan. Jadi kita bikin nolkan dulu ekuitasnya si A ini karena akan dibebankan ke pihak yang lain, ke pihak B sama C. Terus dibandingin nih, dialokasi ini ruginya si A itu ke B sama ke C dengan perbandingan 60 banding 40. Ini kan udah dibahas kemarin ya, kenapa bisa dapat 60 sama 40. Kemudian ya udah dapat nih 35.000 kali 60% adalah sekian, 21.000. Kemudian 40% kali 35.000 adalah 14.000. Nah, ternyata untuk menalangi ini si A ini, jadi ekuitasnya B ini malah jadi negatif juga. Jadi harus dibebankan juga ke si C. Jadi si C ini dapat bebannya si A sama B gitu. Kasihan banget ya. Oke, buat ini karena tersisa partnernya cuma C, jadi saldo negatifnya si B semuanya dibebankan ke C. Jadi yang awalnya 130.000 kemudian dikurangi dengan possible loss karena non-cash asetnya itu belum terjual 98.000, kemudian ada terkait biaya likuidasi berkurang lagi 2.000 jadi 96.000. Kemudian untuk nalangin si A kurang lagi 14.000 jadi 82.000. Kemudian untuk mengganti negatif saldo negatif dari si B 12.000 jadinya 7.000 saldo akhirnya gitu. Oke. Nah, untuk jurnalnya adalah kayak gini nih. Kayak gini. Loan payable to C 20 itu akan dikurangkan, ya kan? C capital kan tadi kan jadi si perusahaan itu seperusahaan kan punya utang ke C 20.000. Pada cash distribusi ini utang ke C-nya ini dihapuskan juga, dibayarkan juga di dalam $70.000 itu. Kemudian C capital ini adalah selisih antara cash ini, hasil dari perhitungan cash ini, hasil dari perhitungan cash 70.000 dikurangi sama loan payable to C. Kalau misal nggak ada loan payable to C atau loan due from C itu ya udah hasilnya sama aja sama kayak cashnya kayak gitu. Oke, kalau udah dimasukin semua nih ke dalam buku besar, jadinya cashnya itu 10.000 dari mana? Dari 80.000 dikurangi sama 70.000 ada kayak gitu teman-teman. Kayak buat yang lainnya masih sama kecuali yang capitalnya si C. Oke. Oke, kita bahas yang ini. Saldo partner equity yang di atas itu adalah saldo persis saat KIS akan dibagi, bukan saldo pada awal likuidasi. Kemudian kalau masih ada kalau setelah menerapkan 3 asumsi dan masih ada partner yang bersaldo debit, ya udah pakai lagi asumsi yang ketiga kayak ini tadi kan. Kemudian dalam likuidasi, saldo loan to atau from partner setara dengan saldo kapital. Jadi meski saldo loan from partner ini merupakan liabilitas persekutuan, namun dia tidak lebih prioritas dibandingkan saldo kapital partner lain kayak gitu. Namun dia jadi lebih prioritas jika dibandingkan
saldo capital partner yang sama. Jadi kalau misalnya si C ini punya utang atau piutang, itu tuh harus mengurangkan utang atau piutang tersebut. Baru sisa dari cash disbursement ke pihak itu dijadiin capitalnya gitu. Oke, kemudian self payment schedule selalu dibuat setiap akan dilakukan pembagian cash. Tapi jika salah satu pembagian saldo kapital setelahnya sudah proporsional sesuai dengan persentase pembagian laba rugi, maka pada pembagian berikutnya tidak perlu dibuat self payment schedule. Oke. Kalau kita lanjut gimana kalau ada sekutu, gimana kalau persekutuan ini punya tagihan kepada gimana kalau ada sekutu yang punya tagihan kepada perusahaan, tetapi menurut perhitungan self payment dia tidak mendapatkan pendistribusian kas terlebih dahulu. Oke. Dalam hal ini, pendistribusian kas sebelum semula harus memerlukan persetujuan para sekutu. Jadi contohnya di sini X, Y, dan Z itu adalah para sekutu yang membagi laba dan rugi secara sama rata dan perusahaan sedang dalam proses likuidasi. Saldo akunnya adalah sebagai berikut. Kemudian bila kas yang akan didistribusikan bila kas yang ada akan didistribusikan, maka 10.000 akan kasih ke Y dan 20.000 akan kasih ke Z. Perhitungannya kayak gini. Jadi bikin dulu ekuitas awalnya dulu, jangan yang awal tahun, tapi yang baru-baru aja, yang dekat dengan proses likuidasi, termasuk capital sama loan balance ya. Yang X itu 5.000 dari mana? Dari X loan. X capital. Oh ya, X loan-nya di debit, kemudian ada X capital-nya 10.000. X loan-nya di kredit, X capital-nya di debit, jadi dikurangkan gitu, 15.000 dikurangi 10 hasilnya 5.000. Kemudian yang Y capital-nya 30.000, yang Z capital-nya adalah 40.000. Kemudian di sini possible loss of non-cash asset, di sini yang asetnya adalah equipment ya 45.000. Ini akan diakui sebagai loss, jadi dialokasikan ke masing-masing partner sesuai dengan ini persentasenya gitu. Kalau di sini sama rata ya. Di sini sama rata. Tahu dari mana? Tahu dari sini nih. Secara sama rata. Oke, terus dikurangin aja. Karena ternyata hasilnya ada yang negatif nih. Ada saldo debit X. Ya, saldo debit capital X gitu. 10.000. Oh ya, buat asumsi kedua, yaitu biaya likuidasi dan lain-lain, ini kan nggak ada keterangan di sini ya, jadi bisa di-skip aja. Kemudian kita langsung masuk ke asumsi ketiga, di mana semua partner adalah insolvent. Jadi kalau ada yang saldonya di debit, berarti akan ditanggung oleh partner lainnya. Karena di sini akan dibagi sama rata, karena 10.000 ini dibagi dua, ya udah 5.000, 5.000. Hasilnya adalah 10.000 untuk Y dan 20.000 untuk Z, kayak gitu. Si X ini bisa mengajukan keberatan atas pendistribusian kas yang lebih awal kepada Y dan Z karena pinjaman yang diberikannya kepada perusahaan punya hak didahulukan dibandingkan dengan modal Y dan Z. Dengan demikian, tidak ada pendistribusian kas sebelum semua aset terjual. Oke. Ini ada contoh komprehensif. Kita langsung baca. Persekutuan XYZ akan dilikuidasi segera setelah 31 Desember 2015. Semua uang kas kecuali 20.000 untuk kemungkinan kontingensi akan didistribusikan setiap akhir bulan sampai proses likuidasi berakhir. Profit sharing-nya XYZ itu 50%, 30%, sampai 20%. Untuk informasi mengenai keuangannya ada di sini. Terus ada peristiwa-peristiwa penting ya di sini. Kemudian kita baca dulu deh ya. Di Januari 2016, loan to Z itu di-offset dengan saldo modalnya. Goodwill dihapuskan, piutang dapat ditagih $200.000, inventory yang harga perolehannya $160.000 dapat dijual dengan harga $200.000 dan kas didistribusikan. Gitu. Jadi untuk ini kita harus bikin ininya, schedule-nya dulu. Oke.
Jadi ini jadi ini dibagi per sectionnya dulu. Ada cash balance awal tahunnya adalah sekian, kemudian ada non-cashnya sekian, priority liabilities-nya sekian, X capital, kemudian Y loan, Y capital, sama Z capital. Kemudian di Januari 2016 itu, Januari 2016 offset loan to Z-nya itu di offset dengan saldo modalnya. Berarti di offset ini maksudnya dikurangin gitu. Dikurangin jadi akan mengurangi non-cash asset dan akan mengurangi debt capital ya. Kemudian goodwill-nya dihapuskan. Goodwill-nya tadi 40.000 dihapuskan. Ini dialokasikan ke tiap-tiap partner sesuai dengan presentasinya. Karena penghapusan goodwill ini diakui sebagai loss atau rugi, maka akan mengurangi saldo capital dari masing-masing partner. Oke, untuk X capital dikurangi 20.000, untuk Y capital dikurangi 12.000, dan untuk Z capital dikurangi 8.000. Kemudian, piutang dapat ditagih 200.000. Piutang. Jadi, piutangnya berkurang 200.000 karena akhirnya dapat ditagih, ya kan? Kemudian, cash-nya ini bertambah 200.000. Kemudian, sale of inventory. Sale of inventory yang awalnya harganya 160.000 bisa dijual dengan harga 200.000. Berarti ada keuntungan 40.000 di sana. Keuntungan itu juga dialokasikan ke masing-masing partnership. Jadi 40.000 kali 50% adalah sekian, kemudian 40.000 kali 30% adalah sekian, dan 40.000 kali 20% adalah 80.000. Kemudian untuk pre-distribution balance-nya, ya udah dijumlahin aja nih dari perhitungan-perhitungan di atas. Kemudian January distribution ya, January distribution 500.000. Oh, untuk kreditor itu 500.000. Untuk kreditor, kreditor kan harus diprioritaskan dulu ya. Jadi dibagi juga 500.000 di sini untuk kreditor, 120.000 untuk partner, kayak gitu. Direct liability. Untuk save payment schedule-nya ada di bawahnya. Gimana sih bisa dapat 120.000 buat partnernya? Yang pertama, kita masukin dulu partners equity-nya. Ini termasuk capital sama loan. Untuk X-nya itu 340.000. Di sini ya, nggak ada loan buat si X ini. Kemudian yang Y ini 360.000 dari mana? Dari Y capital ditambah dengan loan from Y. Kemudian yang Z, capital Z ini dari Z capital dikurangi loan to Z. Kemudian possible losses on non-cash asset. Pakainya yang mana? Ini, balance ya. Jangan langsung pakai yang ini ya. Jangan langsung ditambah ini, account receivable, ditambah sama loan to Z, tambah inventory, tambah land, tambah equipment, tambah goodwill. Jangan. Kita harus hitung dulu sesuai dengan, disesuaikan dulu sama kejadian-kejadian yang udah terjadi dalam waktu dekat sebelum proses likuidasi ini. Kalau di sini itu adalah yang bulan Januari 2016. Ini di sini. Jadi kita pakainya ini pre-distribution balance ya, 720.000. Baru dialokasi ini ke masing-masing partner. Kemudian dihitung. Kemudian ada possible loss on contingencies. Ini ada 20.000 ya possible loss-nya. Terus dibagiin aja, dialokasiin ke masing-masing partner sesuai dengan persentasenya. Ya udah, terus dikurangin aja, terus dijumlahin. Nah, ternyata si saldo capitalnya si X ini di debit nih. Karena Intelton harus dibebankan atau dialokasikan ke teman-temannya, ke partner lainnya, yaitu si Y sama si Z. Gitu, balance-nya. Nah, gitu. Kayak gitu, teman-teman. 120.000. Gitu. Jadi total hasilnya adalah
kas yang didistribusikan itu adalah 120.000 ke Y. Untuk jurnalnya gimana? Jurnalnya yang pertama ini untuk mengoffset mengoffset loan to Z dengan saldo modalnya atau Z capital. Jadi loan to Z-nya berkurang di kredit jadinya 40.000, kemudian Z capital-nya juga berkurang 40.000. Kemudian piutang dapat ditagih, jadi cash-nya bertambah, kemudian account receivable-nya berkurang, jadi di kredit sebesar 200.000. Kemudian goodwill-nya dihapuskan, goodwill tadi dialokasikan ya ke X, Y, Z, jadi di sini dibagi sesuai proporsinya, akan mengurangi saldo capitalnya karena penghapusan goodwill akan diakui sebagai loss gitu. Terus karena goodwill-nya dihapus jadi di kredit. Ini perhitungannya buat yang di sini tadi ya. Kemudian untuk yang inventory ya itu kita dapat cash 200.000 karena menjual inventory, terus inventory-nya di kredit karena inventory-nya berkurang 160.000. Kemudian di sini kan laba dialokasikan ke capital. Capital-nya berarti bertambah dong ya kalau dapat laba. Jadi di sini capital-nya dikredit sesuai dengan proporsinya. Kemudian untuk terkait dengan distribusi kas yang didistribusikan adalah 620.000. 500.000-nya untuk accounts payable sama notes payable. Ini buat yang ke pihak luar gitu ya, dari luar partnership. Kemudian ada loan payable to Y, ada ya, loan payable to Y, ini 20.000, dibayarkan dulu, baru jadi Y capital-nya adalah berkurang besar 100.000. Nah, cashnya yang didistribusikan adalah 620.000. Tuh, teman-teman. Oke, selanjutnya equipment dengan untuk bulan Februari ya, equipment dengan harga perolehan 80.000 dijual seharga 60.000, sisa inventorinya dijual 180.000, kemudian biaya likuidasinya udah 4.000, utangnya 8.000 yang ditemukan baru ya. Oke. Untuk itu kita masukin dulu balance-nya. Ini balance-nya didapat dari mana? Balance-nya didapat dari sini ya teman-teman. Setelah perhitungan yang sekian banyak ini, kita bawa ini ke bulan Februari. Jadi saldo awalnya. Kemudian ada sale of equipment. Sale of equipment tadi awalnya harganya 80.000 tapi bisa dijual seharga 60.000. Berarti kita untung apa rugi? Rugi ya, rugi 20.000. Kerugian ini juga dialokasikan ke masing-masing partner sesuai dengan persentase laba ruginya. Oke. Kemudian sale of inventory. Sisa inventory bisa dijual dengan harga 180.000. Sisa inventory-nya berapa sih? Sisa inventory-nya berarti di sini ada awalnya 400.000 dikurangi 160 karena udah terjual di Januari 2016. Berarti sisanya adalah 240.000. Nah, sisa inventory-nya ini 240.000, tapi cuma bisa dijual dengan harga 180.000. Lagi-lagi ada kerugian di sana, oke? Ada kerugian, jadi tetap dialokasikan sesuai dengan presentasinya ke masing-masing partner. Kemudian ada biaya likuidasi 4.000. Ini juga akan mengurangi masing-masing capital dari partner ini. Kemudian ada liability discovered, liabilitas baru gitu ya. Ini juga akan diakui sebagai loss dan dibebankan ke masing-masing partner sesuai dengan persentasenya. Kemudian ini setelah dijumlahkan semuanya, pre-distribution balance pada 28 Februari adalah sekian 256.000, ada 400.000 gitu. Untuk cash distribution-nya ini ada 8.000 untuk kreditor dari utang ini ya yang baru ditemukan gitu atau teridentifikasi. Kemudian yang dibayarkan ke partner adalah 228.000. Perhitungannya kayak gimana? Kita lihat ya di schedule of safe payment-nya. Oke.
Yang pertama ini partners equity dulu ya, 294.000, 212.400, 141.600. Ini dapatnya dari mana coba? Harus dihitung ya teman-teman dari sini. Sorry, bentar. 294. Hmm, 310. Oh, sorry. Aku cari ke belakang. Pakai ini, redistribution balance-nya. Oke, pakai redistribution balance-nya. Kemudian pakai asumsi pertama, possible losses on non-cash asset. Jadi, sisa apa nih asetnya yang belum, asetnya yang tersisa ini ya. Sisanya ini ya, 400.000 ini ya. Kita pakai pre-distribution balance-nya aja, oke. Dialokasikan sebagai kerugian ke masing-masing partner, terus dihitung. Ternyata oh sorry. Kemudian possible loss on contingencies. Di sini ini apa nih? Possible loss on contingency. Possible loss on contingency. Mungkin ini ya. Terkait dengan biaya likuidasi atau contingency gitu. Di asumsi yang kedua, 20.000 ini juga dialokasikan ke masing-masing capital. Ke masing-masing partner gitu. Jadi mengurangi ya, karena loss kan. Di situ dijumlahkan, ternyata alhamdulillah nggak ada yang saldonya debit. Tuh. Buat jurnalnya sama teman-teman ya, kayak yang sebelumnya. Untuk yang ini tuh, yang satu ini tuh buat penjualan equipment-nya. Kemudian yang ini tuh untuk penjualan inventory. Kemudian yang ini itu untuk biaya likuidasi. Yang ini karena menemukan liabilitas baru. Dan yang terakhir ini untuk cash disbursement-nya. Untuk yang bulan Maret sama April, untuk bulan Maret, di sini tanah dijual seharga 150.000 dan ada biaya likuidasi 5.000. Dibayar, oke. Balance Maretnya kita lihat dari sini ya teman-temannya. Kita lihat dari balance Maret. Oh, jangan lupa yang ini hasil dari schedule of safe payment ini harus dihitungkan juga terhadap pokoknya harus dijumlahin juga dari pre-distribution balance-nya. Jadi kita biar dapat balance yang udah saldo setelah distribusi gitu, distribusikan. Oke. Yang dipakai jadi balance March of Land. Dan tadi langsung dipindahin aja. Sales of land 150.000, biaya perolehannya berapa? Kita lihat deh. Biaya perolehan lainnya adalah 100.000, berarti kita ada keuntungan 50.000 di sana. Dibagi ini sebagai penambah capital dari masing-masing partner. Kemudian ada liquidation expenses atau biaya likuidasi, yaitu 5.000. Ini juga dialokasikan ke masing-masing partner. Jadi pre-distribution balance-nya adalah sekian. Kemudian ini karena nggak ada utang-utang prioritas yang harus dibayarkan, jadi ya udah tinggal dibagiin aja. Oke. Kenapa sih harus disisain 20.000? Kenapa nggak semuanya aja ke sini didistribusikan gitu ke para partner ini? Karena tadi di awal ini nih, semua uang kas kecuali 20.000 untuk kemungkinan kontingensi akan didistribusikan. Kayak gitu ya. Jadi aku tadi bingung di sini itu possible loss on contingency itu ternyata ini teman-teman ya. Ini kelupaan. Oke, jadi 165.000 dikurangi 20.000 dulu jadi 145 karena nggak ada utang yang harus dibayarkan. Jadi langsung aja 145.000 ini dibagiin ke masing-masing partner.
Lanjut, kita masuk ke April. Ini hasil dari perhitungan di atas-atasnya. Kemudian di April ini sisa equipment dijual seharga 150.000. Sisa piutang dihapuskan, sisa kas didistribusikan dalam akhir likuidasi. Jadi sale of equipment 150.000. Ininya jadi 220.000. Dari mana? Karena tadi udah ada dijual ya. Dijual tadi 80, udah berkurang 80.000 pokoknya. 300.000 dikurangi ya 300.000 dikurangi 80.000, 220 ya kan. Terus cuma bisa dijual dengan harga 150.000. Berarti rugi dong. Rugi berarti akan mengurangi capitalnya si partner dan dialokasikan. Kemudian write off receivable atau menghapuskan sisa piutang. Ini sebagai loss juga akan mengurangi capital dari si partner sesuai dengan persentasenya. Kemudian pre-distribution balance-nya itu sekian, 170.000. Nah, ini hasil dari perhitungan atasnya dia pakai sama aja. Kemudian ini di sini distribusi kasnya semua nih, karena April 2016 ini adalah akhir likuidasi. Likuidasinya udah berakhir, jadi kita nggak perlu menyisihkan uang lagi untuk kontingensi ya. Jadi ya udah nggak usah dikurangi 20.000 dulu, tapi 170.000 aja semuanya langsung dibagiin ke partner sesuai dengan persentase kepemilikannya kayak gitu. Oke. Ini kenapa di akhir April ini udah nggak mengurangkan lagi, nggak mengurangi 20.000 untuk kontingensi lagi, karena semua aset non-kas udah terjual. Untuk jurnalnya juga sama ya teman-teman ya, kayak yang tadi aku nggak usah bahas lagi. Untuk ini untuk penjualan tanah, ini untuk distribusi, ini untuk distribusi kasnya, ini untuk biaya likuidasi. Kemudian untuk yang April 2016 ini untuk penghapusan piutang, ini untuk penjualan equipment, ini untuk pendistribusian kas. Kayak gitu. Oke, cukup panjang ya ternyata set payment. Sekian dulu, ntar kita lanjut di video berikutnya tentang cash disbursement.